Halo semuanya, selamat datang di EcoPods. Di episode kali ini nggak kalah serunya nih dari episode kemarin. Jadi kita akan membahas tentang gimana sih pengalaman kuliah dari organisasi atau selama jadi mahasiswa. Terus tips biar survive itu gimana sih gitu. Sebelum lanjut ke pembahasannya nih, izinkan gua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Maria Situmorang sebagai host pada episode kali ini. Dan di sini kita kedatangan dua tamu spesial nih. Boleh diperkenalkan dulu? Wih, dong. Oke, perkenalkan nama gue Manarul Hidayat sebagai narasumber 1. Wih, selanjutnya, ayo, saya, enggak gue ya. Boleh. Oke, boleh. Perkenalkan dulu dong. Garing banget. Tahu apa? Ya, nama gue Muhammad Kamil Hafizi sebagai narasumber 2. Sebelumnya, minal izin dulu dong. Minal aizin, maaf aizin. Minal izin. Ya, sekarang kan lagi momen Lebaran ya, habis Gila lebaran kali. nih. Betul. Berarti libur-libur panjang tuh seru banget ya. Iya, itu Pulang ya. kampung gitu. Pulang kamu kemana? Gak pulang kampung, kebetulan emang liburan aja sih di sini sekitar sini. Oh, berarti nanti kalau sama gue bakal jadi pulang kampung nanti. Oh, oke. Enggak ya? Sebelumnya Lanjut. nih, gue pengen tanya dulu kesibukan kalian masing-masing itu apa sih? Boleh dari ini dulu, yang paling kanan biasanya dianjurkan paling kanan dulu. Boleh. Sibukan apa ya? Mahasiswa semester akhir ya? Mancing. Mancing, terus ngamun, ngopi. Iya. Paling ya mahasiswa semester akhir ya hanya sibuk nyusun skripsi, juga berorganisasi aja. Cuma 2 kesibukan sih sekarang. Oke. Kalau Kak Kamil gimana nih kesibukannya? Kalau gua nyibukin diri sendiri aja sih. Tadi skripsi itu. Kadang skripsi juga nggak terlalu sibuk juga sih. Paling ya cuman sebagai ya ngerjain bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Pokoknya nanti. Sibuk tuh. Itu kayaknya nggak jadi bahan sibukan ya. Karena emang kewajiban aja kan. Paling sibuknya ini apa ya? Kerja di rumah ya kayak bantu-bantu gitu. Apa aja yang dikerjain deh. So sibuk aja sih. Terus sibuk aja. Bener-bener so sibuk aja. Karena kalau ngerjain skripsi itu kan fleksibel ya, bisa kapan aja dan di mana aja. Apalagi nggak ada kelas kan kita. Iya. Free. Enggak, lu Bimbingnya. Free. Gue alhamdulillah free. Jangan sampai ya masih ada matkul ngulang kan. Ngulang. Tapi nggak apa-apa, itu kan pilihan orang juga, tanggung jawab orang. Iya. Kalau ada matkul ulang juga harus tanggung jawab lah. Betul. Apa yang ditinggalin yang kemarin-kemarin kan. Lanjut. Berarti sekarang kalian tuh semester 8 ya? Udah sebagai mahasiswa akhir nih. Serapan. Mahasiswa akhir. Pak. Gue pengen tahu dulu nih, kalian tuh masing-masing jurusannya apa sih? Manajemen kah atau akuntansi kah? Lu apa, Mil? Gua tebak. Tebak-tebak Oh, iya. gambar. Oh, udah gitu. tahu ya. Kalau gue manajemen, dari manajemen. Gue kelihatannya pasti accounting nanti. Accounting. Emang kelihatan muka-mukanya kayak accounting tuh. Muka-muka angka. Enggak, maksudnya kayak ya bisa tebak lah. Ya, accounting kayak Angka, ya. gimana, kalau manajemen kayak gimana? Ya begini lah. Terus Kenapa kalian memilih jurusan itu? Apakah karena ketertarikan sendiri atau ada suruhan kayak paksaan? Kenapa harus pilih akuntansi? Karena ya emang tertarik aja sih sama akuntansi, perhitungan gitu kan. Di dalamnya juga memuat laporan keuangan. Nah, disitulah daya tariknya menyelesaikan suatu siklus dari laporan keuangan. Dan kebetulan di kuliah ini ternyata banyak sekali ilmu-ilmunya yang bisa kita dapetin dari akuntansi ini. Bukan cuma soal ilmu keuangan, tapi banyak lagi ilmu-ilmu lainnya yang kita bisa dapetin di akuntansi ini. puing nggak, tapi kan angka-angka mulu ya. Pasti akuntansi angka mulu tuh.
Apalagi yang gue tahu akuntansi kalau misalnya udah ngitung nih salah harus dari ulang. Itu kalau misalnya manual ya. Ya, itu Kan, itu sama lebih sih repot. kalau sistem juga by sistem gitu kita ngitung kalau salah satu semua juga Lah salah. kalau gitu. bukannya pakai rumus itu jadinya ya udah kita cuman cari yang salah terus ke Ya, detek semua pokoknya ya. satu angka pun berpengaruh kalau di akuntansi nanti satu angka yang salah ke bawahnya juga salah. Itu tuh teman-teman jadi begitu akuntansi. Jadi ya banyak kompleks ya akuntansi tapi sanggup ya? Sanggup akuntansi. Kita nggak tahu ya. Ya gitu. Kalau lu gimana nih ngambil manajemen? Kenapa bisa ngambil jurusan itu? Kalau gue manajemen, ini berarti awalnya sebenarnya tuh gue pengen jadi, berhubung gue pengen jadi, pasti kan kita ada propernya ya. Apa sih kalau misalnya kita mau kerja tuh namanya apa? Prospek. Ya Allah. prospek. Jadi kan kalau misalnya milih kuliah kan kita, prospek ini bagus nih kedepannya buat nyari kerja atau ya walaupun kata orang-orang kita kuliah tuh katanya sih nggak melulu tentang kita selaras sama apa yang kita ambil. Kalau gue manajemen dulu berhubung gue dulu prospeknya mau jadi apa nih kalau yang nikahan tuh? Ijab kabul. Bukan. Tapi orangnya, tuh Apa itu? orang yang mau menikahkan namanya apa teman-teman? Penghulu. Ya Allah. jadi faktor, ngantuk ini teman-teman. Jadi dulu gue pengen penghulu jadi pengen PAI tapi diarahin sama orang tua. Jadi udah kamu jadi bos aja nih, bos segala macam gitu. Bos apa tuh? Bos. Ada lah. Pasti kalian selama dari banyak pengalaman dari semester 3 udah masuk hima sampai sekarang lanjut BEM menjadi ketua dan wakil BEM. Emang iya. Emang iya. Pasti mendapatkan masa-masa sulitnya nih. Gimana sih kalian menjaga motivasi itu? Biar ngadepin masa-masa kritis sulit kita ya, biar nggak kayak ada tuh istilah-istilah anak Gen Z sekarang, kalau itu namanya apa ya, breakout apa sih gitu ya, Burnout. burnout gitu-gitu lah apa itu. Kalau gue sih yang penting sholat sih. Iyalah. 5 Itu waktu. kewajiban. 5 ya, waktu. kewajiban, insyaallah. Masa-masa sulit. Masa-masa sulit. Masa-masa Motivasi. naik. Kalau mengatasi masa-masa sulit sama solusinya satu. Apa? Dekat dengan Tuhan. Aduh. Masya Allah. Kalau Minum izin. belum muhrim. Oh iya belum musim. Ya gitu. Jadi ya konsisten kan kalau dekat dengan Tuhan tuh ya nggak harus masa-masa sulit aja sih sebenarnya. Iya. Suka duka Iya. harus dekat sama Tuhan. Sih salah satu bentuk hal terbaiknya ya biasanya mendekatkan diri ke Tuhan karena kita percaya bahwa ujian itu datang dari Tuhan dan pasti solusi pun nanti Tuhan kasih ke kita. Gitu. Terus mungkin yang kedua kita bisa nerapin self concept gitu. Apa tuh self concept? Gue baru dengar itu apa. Ya semacam sikap seorang individu untuk memandang dirinya sendiri. Jadi di sini self concept ini supaya membuka aja pikiran kita, gambaran kita tentang siapa diri kita itu sendiri gitu. Jadi jangan hanya berorientasi ke masa-masa sulit yang kita hadapin, tapi kita nggak ngerasa bahwa diri kita itu punya potensi. Oh, nggak kenal ya sama diri sendiri ya. Iya. Makanya kalian harus kenal dulu sama diri kalian sendiri. Kalian tuh orangnya kayak gimana? Kalian tuh maunya apa? Wih, ya gitu lah. Ya harus kenal dulu sama diri sendiri ya. Iya. Ya itu versi gue nih ada dua. Versi lu gimana nih? Masa-masa sulit. Masa-masa sulit. Ini soalnya Udah ditulis. jadi ya nggak ini UTS. Skripsi nih bimbingan. Habis bimbingan soalnya. Bimbingan, benar. Masa-masa sulit yang pertama, iya sih kalau gua mikirnya ya mindset, baik lagi ke mindset kita. Kalau misalnya kita terus menyesali, terus kayak apa ya,
ini kok gue gini banget ya, atau jadi bahan perbandingan sama orang kayak misal gue nih lu mencapai sesuatu terus gue kayak gini-gini aja nih mandek ya, aduh kok gue gini ya, kok dia bisa kayak gitu ya. Ya mungkin kan kalau misal kita terlalu banget jadi bahan perbandingan atau kita terlalu apa ya, jadi insecure atau apa sih itu bahasa itu. Insecure. Jadi kita tuh lebih ke mental, jadi jatuhnya mental. Makanya itu kita mindset kita tuh harus perlu jangan terlalu gitu banget lah. Jadi kita harus bisa sih jadi bahan perbanding. Kalau gue ya, kita boleh melihat ke atas, boleh melihat ke bawah. Maksudnya tuh kalau kita keadaan sulit, ada nih orang yang lebih sulit dari kita. Kalau misalnya kita melihat ke atas mulu ya pasti kita kan mentalnya kayak aduh dia udah bisa di titik segini kok gini aja. Tapi mindset kita perlu gue bisa nih ngikutin lu nih, kayak lu lihat aja nih. Kalau gue mikirnya ayo gue buktiin, ntar lu lihat gue bakal ada di posisi segini kayak gitu. Jadi terus motivasi terus aja. Kalau misalnya kita melihat ke atas kayak gitu ya kita harus menambah mental lagi. Tapi kalau misalnya ada yang di atas pasti ada yang bawah kan. Kalau gue menetralisirnya ngeliat ke bawah juga, walaupun kan keadaan orang mungkin beda-beda juga ya kan. Ada yang lebih sulit. Ada yang lebih sulit. Prosesnya beda-beda setiap orang. Bersyukur Kepada Tuhan. Kita harus bersyukur. Jangan inilah. Iri. Sakit hati itu jangan. Iya. Asli jangan. Jangan suka iri sama pencapaian orang lain. Iya, itu. Karena lu lihat diri lu juga gak sih? Pencapaian orang mungkin kan orang udah effortnya semana, dulu semana kayak gitu ya kan. Iya benar. Oke, selanjutnya nih kita tadi udah ngebahas motivasi apa aja dari masa-masa sulitnya selama mahasiswa. Sekarang apa sih tantangan terbesar sebagai mahasiswa? Apa? Tuh, tantangan. Lu kayaknya banyak banget tantangannya tau. Terbesar. Oke, kayaknya lu deh yang punya banyak tantangan. Ini lempar-lemparan nih. Kelihatan ya kayak merenung kayak gini ya. Ini apa? Pemikir banget kayaknya. Hidup apa? Kalau gua tantangan, sebenarnya semua tantangan tuh berat lah. Apalagi kita laki-laki. Enggak juga sih, ntar gua diserang sama gen-gen feminis gitu. Enggak, feminin. Tantangan kalau gue nangkepnya tuh ekspektasi. Itu sebuah tantangan banget tuh, ekspektasi orang-orang terdekat gue, misal dari keluarga segala macam. Baik kan gue anak pertama, pasti tinggi lah ekspektasinya lah. Itu sebuah tantangan gue juga sebagai sekarang kuliah mahasiswa, biar jadi orang bener lah ibarat kata. Walaupun yang jalan gue tempuh pasti ada aja salahnya kan. Ya ini yang gua sebenarnya tantangan itu gua outputinnya tuh dengan gua kayak gini nih. Ini lagi ngapain nih kita? Ya nyari program-program kerja segala macam. DM organisasi gitu-gitu, terus kayak itu biar gua memenuhi ekspektasi orang-orang terdekat gua, jadinya gua kayak gini. Kayak entah itu aktif di perkuliahan, entah itu gue jadi orang yang mungkin nongkrong juga termasuk aktif sih, karena di situ gue bisa belajar dari pengalaman orang. Pengalaman kan gak harus kita rasain dulu, bisa kita belajar dari pengalaman. Terus dunia sih ya tantangan tuh dunia tuh kayak cepet banget dia berputarnya ya. Jadi kita harus ngikutin perkembangannya gitu. Iya. Jadi itu sebuah tantangan juga gimana kita menciptakan value kita yang besar-besar itu di sini. Karena kalau lu kuliah tapi lu nggak berkembang untuk sebenarnya kalau misalnya lu nggak kerja, lu nyiptain diri sendiri deh, value diri sendiri. Karena ntar yang dilihat tuh mungkin kalau misalnya kalian nggak punya pengalaman kerja atau apa, pasti kan yang dilihat value kita kan. Kita bisa apa? Kita tuh hard skill, soft skillnya tadi yang dibilang kalau kita itu kayak gimana? Itulah. Gue pengen nyambungin nih ke ekspektasi lagi.
banyak bumerangnya ekspektasi ya. Jadi orang-orang itu kan bisa memandang kita berbeda-beda, bisa positif, negatif, walaupun kita udah melakukan yang terbaik, pasti pandangan orang itu berbeda-beda. Itu lu gimana? Berhubung gue kalau tidur ya sering banget biar ngantuk, gue sering denger podcast ya. Jadi gue masuk tuh ke mindset gue, ada kutipan kayak gini. Kita tuh nggak, tadi yang menyambung itu ya, negatif, positif. Kita tuh nggak bisa mengendalikan apa orang yang katakan. Misal. Ya kita nggak bisa ngendalin. Misal gue, lu nih, lu tuh harusnya ngomong kayak gini, nggak bisa kan, karena itu hak lu. Tapi kita bisa mengendalikan pikiran kita apa yang orang katakan. Jadi orang bilang gua kayak begini begitu segala macam, ya seenggaknya mindset gua tuh kayak nggak juga kayaknya, kayak menetralisir aja. Jadi pikiran-pikiran kita takutnya kalau misalnya kita termakan sama omongan orang, itu jadi dongki, kita jadi judgement yang enggak. Nah itu gue judgement yang enggak tuh gue paling menghindari, karena nggak baik buat sekeliling kita lah judgement. Lebih baik ya jujuran aja kalau misalnya kayak gitu. Berarti kembali lagi ke diri kita, gimana kita caranya untuk merespon dari apa yang orang katakan. Iya, betul. Kalau dari Kamanarul gimana nih? Apa ada tantangan terbesar? Tantangan terbesar selama jadi kuliah, selama menjadi mahasiswa dari semester 1 sampai semester 7. Apa ya tantangan terbesar ya? Bangun pagi. Itu tantangan terbesar, gila. Iya, ke kampus. Mahasiswa semester akhir. Ya kalau ditarik ulur ke belakang, tantangan semester 1, 2, 3 yang paling konsisten tantangannya itu soal akademik sih. Itu yang paling gue anggap tantangan akademik itu terbesar. Oh iya, akuntansi suruh mikir ya akademiknya ya. Seberat itu kah? Lu akuntansi? Akuntansi gue, kebetulan akuntansi. Awal-awal kayaknya nggak perkenalan ya? Enggak. Nah, gimana sih akuntansi? Masih struming itu akademik akuntansi. Mungkin kalau lu memposisikan sebagai mahasiswa ya, porsi masuk kampus belajar dong ya. Ya. Nah, di sisi lain ya mungkin banyak kesibukan lain. Tapi ketika kita menjalankan kesibukan hal-hal lainnya yang emang kita, itu keinginan kita gitu kan. Di sisi lain ya tantangan yang utama yang harus kita jalanin atau selesain yaitu studi dulu dong, akademik. Lulus tepat waktu ya? Iya. Enggak sampai 9, 10. Oh, enggak kayaknya nih. Kayaknya. Nah, itu tantangan akademik tuh. Jadi kalau tantangan akademik tuh benar-benar dari awal sampai akhir. Kalau dari awal posisinya akademik kita rendah, turun gitu kan. Maka tantangan di semester selanjutnya ya kita harus meningkatkan porsi akademik kita. Terus tapi kalau di awal semester kita udah akademiknya udah istilahnya udah di atas rata-rata, udah pas lah dari penilaian kita, maka tantangan pun tetap ada. Tantangannya ya untuk mempertahankan sampai nanti akhir semester. Karena ya itu menjadi modal utama gelar kita nantinya gitu. Dimana kita harus punya pengetahuan dan juga wawasan tentang apa yang kita dapatkan di kuliah ini sebagai gelar kita. Kalau gue SAK, kalau lu SM. Ya. SM. Nah gitu. Jadi itu tuh ya salah satu apa ya namanya ya, modal kita lah untuk bahwa kita tuh pantas mendapatkan gelar SAK ataupun SM ini. Tapi gue boleh nyebrang nggak? Ini kan dari segi akademik, ya kan? Tadi kan segi akademik. Kalau gue mikirnya ya pasti tuh akademik tuh pasti. Cuman kan makanya mungkin porsinya kan mata kuliah kan beda-beda ya. Iya. Jurusan tuh pasti beda-beda mata kuliahnya kayak gimana. Mungkin kalau gue di manajemen tuh ya masih, walaupun sebagian orang mungkin pasti kan orang beda-beda, sulit juga. Cuman dari gue kayaknya masih oke lah. Jadi kan belajar bisa dari mana-mana. Ini untuk kalian belajar itu nggak melulu tentang akademik.
kita bertemu sama orang tuh pasti belajar juga. Kita belajar tentang adaptasi, kita belajar kayak memahami apa isi kepala orang, terus juga pengalaman orang juga kayak gini. Itu kan bisa belajar lah, melatih public speaking, terus juga apa ya, Bersosialisasi. kita makhluk sosial bro. Iya. Jadi kayak apapun di lingkungan gitu tuh media belajar sekarang banyak banget teman-teman. Jadi gimana cara kita apa namanya, Berbaur. mengeksplor ya, Iya. mengeksplorasi apa yang kita mau dapatkan. Itu dia. Tongkrongan juga termasuk mungkin ya media belajar gue ya, media belajar gue. Terus organisasi juga. Kenapa kecil banget ya bahasa organisasi juga? Kayaknya enggak. Tahu. Kering banget. Balik lagi nih ke akademik. Kalau di akuntansi itu kan kayak kalau misalnya udah ketinggalan satu matkul ataupun kita izin atau apa, jadi agak susah untuk mengikutinya. Emang iya. Iya, kalau di akuntansi Akuntansi itu kayak mungkin gitu. bukan satu matkul tapi satu kali pertemuan aja Iya, gitu kan. betul. Misalkan kalau kita akuntansi itu siklus dari awal ke akhir itu saling berkesinambungan. Jadi untuk memenuhi hasil akhir ya kita harus tahu setiap langkah-langkahnya di setiap pertemuan. Jadi kalau kita di satu pertemuan nggak hadir, terus kita nggak ada kemauan untuk belajar, mengulik apa yang pas waktu kita nggak hadir itu kita pelajarin, maka ya udah nanti istilah-istilah atau hal-hal lain yang ada di pertemuan yang kita nggak hadir itu kita nggak akan bisa mengikuti perkembangannya lagi. Tapi kalau lu masuk gak? Maksudnya kan cara belajar dosen kan beda-beda. Iya. Masuk gak caranya? Yang dipelajarin, maksudnya penyampaiannya gitu akuntansi. Sampai lu harus benar kayak kalau misalnya gak masuk nih lu bakal ketinggalan banget gitu. Gimana sih? Iya, jadi kayak seakan-akan urgent banget loh. Kayak mungkin penyampaian. Kan kalau gue mungkin ya ada beberapa cara penyampaian dosen yang mungkin nggak serak banget, mungkin nggak masuk di otak gue lah penyampaiannya. Jadi ya walaupun gue masuk kadang nggak ngerti. Iya. Gitu. Nah kalau lu kayak gitu gak? Makanya menstatementkan, oh kalau gue nggak masuk kayaknya gue bakal ketinggalan banyak banget nih. Gitu. Ya balik lagi ke tadi yang lu bilang kan, dosen beda-beda ngajarnya kan. Ya. Kalau di akuntansi sama juga posisinya ada, kenapa ngomongin dosen ya? Itulah akuntansi. Kalau dari manajemen gimana nih? Apa tuh? Kalau misalnya kan akuntansi itu kan harus berkesinambungan. Kalau misalnya manajemen nggak masuk sehari aja, apakah tetap ketinggalan juga? Kalau gue sih berhubung rockstar ya. Ya. Iya tetap berkesinambungan lah. Kalau misalnya kita nggak masuk pasti yang pertama kalau gue nggak menghargai. Ya itu jelas. Terus yang kedua gimana cara kita untuk memahami. Ya pun kalau misalnya emang kita nggak paham nih sama ini, walaupun berkesinambungan ya, mungkin salah di kita juga kali ya, bukan salah siapapun itu, mungkin salah kita juga, cara memahaminya mungkin lelet atau gimana. Ya gue mencoba cara lain, entah itu gue googling, searching, entah itu gue baca-baca. Oh gue sering anak perpustakaan bro, gila. Bro, Percaya tuh. kutu buku. Gitu mungkin ya belajar juga gue gitu. Ya kalau misalnya gue nggak masuk, bukan nggak masuk sih, gue lebih ke telat. Coba daripada datang ngurusnya, gue baru datang kayak, wah UTS juga apa lagi? Dosennya marah nggak tuh? Aduh, kena semprot lah mungkin beberapa teguran segala macam, tapi enggak gimana. Soalnya itu masuk momen juga tuh, lu tes telat, ya yang lain pada belajar juga, telat. Biasanya lu pada war bangku kan? Iya, paling belakang gitu kan. Iya paling belakang. Gua ya Allah,
datang cepet sama datang lama udah pasti paling depan. Kita ya, cewek ya. Udah pasrah gitu. Udah pasrah. Jadi ya mau gimana? Mau datang cepet juga tidur kita kurang, dengan tidur dulu ya. Belum dengan datang lama sekalian. Toh juga di depan-depan juga. Tapi tanggung jawab. Tanggung jawab, Tanggung jawab. benar. Kita bisa menyelesaikan dengan secepat yang di belakang-belakang Iya ya. bener. Itu gue jadi banyak pertanyaan lagi nih. Kenapa cewek kalau misalnya UTS atau UAS ngeluar bangku mulu sampai jam 6 ke Kenapa? kampus? Coba komen di bawah. Iya maksudnya gila, lu mungkin bergadang ya jam 2, jam 3 baru tidur. Terus jam 6 lu ngeluar bangku, merelakan jam tidur lu yang harusnya lu jam 7 baru mandi. Kalau gue sih rumahnya dekat, jam 7 setengah 8 baru mandi sih. Jadi makanya jam 8 lewat 15 baru datang. Depan dosen lagi ngomong. Iya Pak. Nih, ini. Jadi kita tadi udah ngebahas nih tantangan terbesar yang dialami selama menjadi mahasiswa. Sekarang gue pengen tanya nih, gimana sih kalian mendeskripsikan pengalaman selama kuliah sampai mahasiswa akhir gitu dalam satu kata aja? Satu kata, kalau gua satu kata pengalaman mendeskripsikan satu kata. Mahal. Gua mahal. Mahal. Kenapa mahal dong? Mahal, ini bisa banyak konteksnya nih. UKT mahal enggak? Waduh. Enggak, bukan UKT lah. Mahal kalau kata gua pengalaman mahal gila. Enggak semua Iya. orang bisa. Nih ya, pengalaman kan bisa. Tadi yang gua sebutin pengalaman ada 2 tipe kalau menurut gua ya. Nggak tahu stigma orang kayak gimana. Kalau menurut gua pengalaman tuh bisa kita yang ciptain sama kita belajar dari pengalaman orang. Maksudnya bisa kita rasain sama situ namanya ya, rasain sama diri sendiri, sama kita nggak perlu harus merasakan pengalaman itu. Jadi ya pengalaman orang lain kan itu kita nggak perlu kita ngerasain dulu nih, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain kan gitu. Itu menurut gua mahal banget, apalagi pengalaman yang kita ciptain diri sendiri. Kita harus ngerasain gagal dulu, kita harus ngerasain capek dulu, kita harus ngerasain gimana gila di kepala sendiri mengatasi hal-hal yang mungkin jadi pengalaman kita nih. Betul. Buat nantinya itu gila mahal banget, apalagi waktu, kondisi kita segala macem buat pengalaman yang kita ciptain tuh itu menurut gua mahal. Nggak bisa dibayar sama siapapun orang lah, kayak gitu. Apalagi kalau misalnya kita belum mencoba sesuatu itu pasti ada rasa takutnya nggak sih? Karena belum melakukan itu gitu. Iya. Nah, boleh nyambungin nggak? Ini bagus banget nih. Gue juga pernah dengar rasa takut tuh sebenarnya jangan dibikin rasa takut. Misal lu mau melakukan hal apapun itu ya, kayak mungkin rata-rata perempuan lah. Pernah sekeliling gue ya. Gue takut kayak nyoba hal-hal baru. Gue takut gue gimana. Jadi dia nggak nyoba-nyoba, jadi dia nggak aksi-aksi. Tapi stigmanya adalah gue bisa kayaknya nih. Jadi kayak ya gitulah. Jadi jangan takut, tapi kayaknya gue bisa deh. Gue bisa. Harus punya mindset bisa. Betul. Bisa. Kalau dari Kamanarul nih, satu kata. Satu kata. Singkat banget ya satu kata ya. Satu kata. Kalau dari gua mungkin satu kata buat masa kuliah. Gua dari semester 1 sampai semester 7 dan sekarang lagi ngejalanin semester 8. Explore. Satu kata dari Explore. Kenapa explore? karena ada pepatah yang mengatakan Bagus. Patah. Apa tuh? jadi pepatah mengatakan katanya apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Apa yang kita tabur itulah yang kita tuai. Artinya Jadi konsekuensi masa depan nanti itu dibentuk oleh perilaku atau tingkah laku di masa kita yang sekarang. oke, ini ya dulu. Cerminan diri sendiri. Iya betul. Iya benar. Jadi masa kuliah itu masa dimana kita harus mengeksplor bukan dari segi akademik aja, tapi non akademik juga. Gitu. Salah satu bentuknya ya kayak kita berdua bertiga ikut
organisasi kampus. Ada kalau di ekonomi ada Himaku ya, Himaku, akuntansi itu untuk prodi. Himaku, Himara, ada juga BEM. BEM ataupun ya banyak turun-turunannya kayak misal UKM UKMF ya, fakultas. Jadi kayak yang dibahas di podcast Itu, sebelumnya ya. Iya, itu benar betul. masuk tuh, itu juga menjadi bagian. Sebelumnya kita ngebahas apa? Tonton ya Son. Masuk tuh, masuk. Harus berhutang ya. Oke nih, kita masuk ke sesi terakhir yaitu FTMJ. Apa tuh? Followers tanya, mari jawab. Pertanyaan pertama, apa yang Anda lakukan untuk meningkatkan keterampilan Anda? Mulai dari siapa dulu nih? Sweet. Ini gentleman ya. Yang kalah duluan. Sweet. Cerita apa? Ya, Indonesia. Ya, salah gue. Gentleman. Ya, gentleman. Oke. Berarti gue berhubung kalah. Apa keterampilan? Kalau gue yang pertama, baik lagi media belajar itu, sangat luas banget sekarang. Kita bisa belajar dari mana aja. Sekarang kan ada digital ya. Ya kadang kalau gue pengetahuan umum dulu, gue paling sering banget pengen banget pengetahuan umum. Berkata ya general kayak ya seenggaknya gue ngomong sama orang tuh nyambung. Kita kan harus ada pengetahuan umumnya juga. Lu bahas ini pasti ya gue tahu nih lingkungan ini apa. Itu mungkin keterampilan juga tuh dalam segi sosial ya. Gue lebih dengerin podcast yang ada ini, jadi kehidupan orang kayak gini ya. Mungkin banyak lah podcast yang bikin knowledge kita jadi bertambah wawasan. Tapi kalau misalnya untuk karir atau mungkin untuk dunia kerja ya, gue lebih ke sering banget nonton tentang berhubung gue skripsi sekarang nih. Ya gue sering lihat apa sih langkah-langkah skripsi kayak gimana, terus kayak gitu-gitu. Terus kalau enggak, gue Excel gue sering banget lihat, walaupun ya kadang lupa rumus-rumus Excel, gue belajar tentang Excel karena menurut orang sekitar gue katanya udah masuk dunia kerja yang emang mungkin ya nggak terlalu hard skill banget. Excel tuh hal yang yang harus bisa lah katanya. Gitu gue untuk saat ini sih itu sih pengetahuan umum sama hard skill gue mungkin di Excel. Terus banyak lah keterampilan SPSS. Nah itu sekarang lagi gue skripsi SPSS tuh di bangku perkuliahan. Ya udah pasti kuliahan Word segala macam yang benar-benar kebutuhan kuliah kita juga harus bisa, itu keterampilan juga kan. Kita harus melek teknologi lah. Sama ya kayak gini sekarang podcast kayak gini kan, termasuk kita bisa ngomong nih sama itu keterampilan gila, public speaking itu. Apalagi ya dengan gue mengikuti ada beberapa organisasi ya, gue bisa tampil di depan orang, mungkin itu salah satu buat meningkatkan keterampilan gue berbicara di depan umum. Itu sih. Kalau dari Kamanarul gimana nih meningkatkan keterampilannya? Meningkatkan keterampilan sama porsinya dari gue disinggung sedikit tadi sama Kamil, itu dengan cara terus belajar sih. Jadi hindari hal-hal yang memang membuat kita merasa puas dengan apa yang kita capai. Itu dia. Kadang bumerang juga tuh merasa puas. Jadi dengan menerapkan hal tersebut kita jadi banyaklah merasa kekurangan di dalam mencari ilmu itu atau keterampilannya. Jadi kita setelah mendapatkan keterampilan yang satu, tentunya kalau kita nggak merasa puas atas yang dicapai itu, kita bisa mencari keterampilan-keterampilan yang lainnya, yang nantinya itu jadi salah satu modal untuk kita terjun, baik itu ke masyarakat ataupun ke dunia pekerjaan. Biar menguasai ya keterampilan, seenggaknya kita paham lah, pernah mencoba. Karena kan passion orang beda-beda kan. Kalau menguasai kayak gue bisa ini, gue bisa gue anjing terbaiknya gue. Jadi sombong dong, jangan ya. Jangan gitu ya. Seenggaknya kita paham lah apa yang keterampilannya ada ya buat kebutuhan sekarang. Dan kita itu apalah keterampilan itu. Betul. Keterampilan. Yang penting tuh kita capeknya mending sekarang deh, daripada nanti kita capeknya di tua, kita baru belajar. Mending sekarang dulu gitu.
Iya. Bener dong kata pepatah. Apa tuh? Apa yang kita tuai, apa yang kita Oh tabur. iya tadi ya bener ya. Oh, apa yang kita tabur, Itu yang kita kita tuai. tuai. Ah itu. Aduh lupa lagi gue tadi apa. Ya itulah. Pokoknya mendingan capek sekarang, mendingan kita merangkul-rangkul bahu kita nih dari sekarang kita usahalah dibanding kita capek nanti pas tua. Berarti berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, ada lagi tuh. Apa tuh? Gak tahu. Ya, Lupa gue. Belum pas. Apa tadi pepatahnya? Berakit-rakit Pepatahnya dahulu. tadi. berakit-rakit dahulu. Berenang-renang Kemudian. ketepian. Oh gitu, yaudah Nah, salah. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang bersenang-senang kemudian. Itu Nah itu maksudnya maksudnya gue ada lagi tuh. Nah, tapi udah direvisi. Gitu. Oke, itulah. terbaik emang. Lanjut ke pertanyaan yang kedua nih dari followers kita. Apa sih pesan yang ingin kalian sampaikan kepada adik tingkat di kampus? Gantian. Boleh dari Kamanarul dulu. Gentle dong. Masih gitu. Boleh ayo. Ayo, boleh duluan. Gamreng ini sekarang kita bertiga lah. Masa gue mulai sama dia? Ayo duluan. Enggak bertiga. Ini gentle sama apa kalau cewek? Masa jadi gua? Gentleman sama apa tuh kalau cewek? Editors apa sih? Cewek gentleman terus udahlah itulah. Gue banyak. Kayak Gamreng ini semua gua pesan-pesan tuh belum bertiganya. sampaikan kepada junior. Hah? Ih, nggak apa-apa. Lu kan pasti ada di tingkat juga kan. Lu paling ya abis gue kan lu nih. Nah, lu masih bawahnya. Ayo. Bertiga. Gak usah lah, ngapain sih? Balik lagi ke gua. Enggak apa-apa, ya itu Gamreng. Bener ya bertiga. Ya, Gamreng. Ayolah. Oh, Pimpal Gamreng. Gentleman bro. Oh gitu. Tadi nggak ada kesepakatan yang keluar duluan tuh. Udah sekarang baru kesepakatannya. Apa pesan-pesan junior? Jadi gini teman-teman, listen to me. Junior, menurut gua perbanyak belajar, main terus aja main, nggak apa-apa. Perbanyak teman, relasi segala macam. Terus juga jangan apa ya, kalian tuh jangan kuliah terus habis itu nggak tahu mau ngapain pulang. Nggak harus cowok ya. Misal nongkrong nggak harus cowok, cewek mungkin kan beda-beda ya cara berteman cewek sama cowok kan. Jadi ya cewek juga perlu tuh kehidupan yang mungkin bersosial, karena menurut gue itu penting banget bersosial, karena kita makhluk sosial, lu tuh nggak bisa hidup sendiri gitu loh. Terus juga apa ya, jangan relationship yang sekarang pada umumnya gitulah, maksudnya ya hubungan percintaan jangan dulu. Kalian tuh masih kuliah kayak beban kan banyak banget ini, belum kerja, belum apa, nyari duit segala macam. Apa ya, banggain dulu lah yang mungkin jadi prioritas kalian. Jadi ya itulah, belajar dulu aja, benerin dulu aja kalian sampai benar-benar dapat gelar. Terus juga kenal sama tadi yang kita singgung, kenal sama diri sendiri ya, itu penting banget. Sebelum lu memahamin orang tuh lu harus kenal diri sendiri dulu. Jangan ya gitulah. Itu sih dari gua, pokoknya perbanyak belajar, main segala macam, karena main juga bisa jadi media belajar. Pesan buat junior di kampus. Jadi kalau buat tadi Kamil nyampein soal sisi kehidupannya lah. Tapi gua di sini pengen berpesan dari segi kampusnya itu sendiri gitu loh. Buat teman-teman yang istilahnya dari awal masuk belum punya wawasan soal kampus nih. Jadi buat teman-teman yang masih di semester 4, semester 2 sekarang, kampus itu punya banyak fasilitas fisik maupun non fisik. Kampus itu menyediakan wadah kita untuk berkembang, mencari jati diri kita sendiri di dalam kampus ini. Jadi manfaatkanlah banyak-banyak halnya fasilitas kampus ini untuk mengembangkan diri kalian. Nah, karena tadi gue menyampaikan kalau satu kata untuk dari awal sampai akhir gitu kan. Iya, pengalaman.
Nah, gue menyatakan bahwa explore. Jadi hubungannya bagus nih dengan teman-teman yang masih semester bawah, buat mengembangkan diri kalian sendiri melalui apa yang disediakan oleh kampus. Itu. Nah, nitip juga sih kalau dari gue itu buat teman-teman semua di sini, kita harus bangun rencana, bentuk tujuan, susun strategi, dan juga explore segala kegiatan di kampus. Wih. Gitu. Berarti dari sisi Kak Manaro itu dari segi akademik, kalau Kak Kamil itu non akademik. Ya, insya Allah. Iya, kalau kalian bikinnya kayak gitu ya. Boleh. Yang pastinya untuk adik-adik tingkat junior harus banyak-banyak, iya sama kayak yang sudah dibilang Kak Kamil dan Kak Manarul, banyak-banyak mencari pengalaman. Harus, karena kan salah satu gue sendiri nih contohnya, gue tuh dari semester 1 sampai semester 3 kalau nggak salah deh itu online, selebihnya offline sampai sekarang. Itu gue semenjak offline itu tuh nggak yang mencari jati diri gue di kampus gitu loh. Kayak yaudah kuliah pulang, kayak nggak ngikut UKM atau organisasi apapun. Ikut organisasi pun baru-baru pengen semester akhir gitu loh. Jadi kayak baru mempunyai pengalaman yang asiknya tuh semester-semester Iya. mulai akhir lah gitu. Jangan sampai menyesal, guys. Nah, itu Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, jadi pertanyaannya udah habis nih dari followers kita. Hey. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Terima kasih sudah datang ke podcast kali ini. Dari kita tadi membahas tentang gimana pengalaman-pengalaman kuliah dari Kak Manarul dan Kak Kamil yang sangat Tidak berkesan berguna. lah. Sangat berkesan untuk Iya. penonton gitu kan. Insya Allah lah. Tapi disclaimer dulu deh buat teman-teman. Jadi apa yang tadi kita sampaikan itu jadi hanya terbatas dengan kemampuan wawasan dari kita berdua Kita aja. pribadi, karena ya mungkin kan ya mungkin dari sisi pandangan beda-beda itu tadi. Betul. Gimana kalian mencerna sisi baiknya aja. Oke, jadi terima kasih Kak Manarul dan Kak Kamil sudah menjadi narasumber di episode kali ini. Iya, terima kasih juga udah mengundang ya. Ya, terima kasih sudah mengundang gua Kamil, dia Manarul. Iya. Kayak gitu aja pokoknya. Oke, sekian di episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan EcoPods di episode selanjutnya yang akan tayang di bulan-bulan berikutnya. Ya. See you. Stay tune. Stay Bye. tune. Terus subscribe, like, and Komen. share. Jangan lupa juga follow IG BEM. Itu dia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin semuanya. Dadah. Dadah. Shalom. Shalom.